Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prima Setia Sucipto, NRP 11200458. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen PT Bukalapak. Oke. Pada kolom daftar isi di sini terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisis dan perancangan sistem. Untuk bab pertama, latar belakang. Pada era saat ini, teknologi semakin mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan adanya teknologi, maka dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sebelum adanya teknologi, maka masyarakat harus mengeluarkan kemampuan fisik yang cukup besar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun, dengan adanya teknologi, maka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyebaran informasi dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat, dan masyarakat juga dapat dengan mudah berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Masyarakat di Indonesia juga memanfaatkan perkembangan teknologi dan pemanfaatannya juga terus mengalami peningkatan. Menurut data BPS, dari hasil penataan survei Susenas 2021, 62,10% populasi Indonesia telah mengakses internet di tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pada tahun 2021 tercatat 90,54% rumah tangga di Indonesia telah memiliki atau menguasai minimal satu nomor telepon seluler. Angka ini mengingat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yang mencapai 88,46%. Perkembangan internet mengakibatkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Pada dunia maya, setiap individu mempunyai hak dan kemampuan berinteraksi terhadap individu lain, tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Globalisasi yang sempurna sebenarnya sudah berjalan pada dunia maya yang menghubungkan semua komunitas digital. Dari semua aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor usaha adalah sektor yang juga paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh. Mobilitas manusia yang tinggi mengharuskan dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transaksi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama e-bisnis dan e-commerce. Melalui e-commerce, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Maka dari itu, perusahaan Bukalapak ingin memberikan sesuatu yang baru di masyarakat. Perusahaan Bukalapak hadir untuk mewadai permintaan pasar. Perusahaan Bukalapak membuat kegiatan perbelanjaan menjadi semakin mudah, hemat, dan tentunya aman. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya terbagi atas 3 poin. Yang pertama, menganalisa sistem informasi yang digunakan pada aplikasi Bukalapak. Yang kedua, menganalisa fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Bukalapak, lalu bagaimana dampak yang diterima perusahaan Bukalapak dengan adanya penerapan sistem informasi manajemen tersebut. Untuk batasan masalahnya, yaitu pada penelitian ini, sistem informasi menangani pengelolaan transaksi penjualan, menangani e-commerce penjualan. Lalu untuk tujuan penelitiannya ada 3 poin. Yang pertama, mengetahui sistem informasi yang digunakan pada aplikasi Bukalapak, mengetahui fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Bukalapak, mengetahui dampak perusahaan Bukalapak dengan adanya penerapan sistem informasi tersebut. Lalu untuk manfaat penelitiannya, yang pertama dapat membantu mempromosikan aplikasi Bukalapak, dua membantu masyarakat agar mengerti bagaimana sistem yang ada di aplikasi Bukalapak, tiga meningkatkan branding Bukalapak sehingga banyak yang menggunakannya. Bab 2, landasan teori. Pertama, pengertian sistem. Menurut Fat dalam Hutayan tahun 2014, sistem adalah suatu himpunan suatu benda nyata atau abstrak, a set of a thing, yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan,
berketergantungan, saling mendukung, yang saling keseluruhan bersatu dalam kesatuan atau unity untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Jogianto dalam Hutahean 2014, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem yaitu terdiri atas beberapa unsur-unsur yang kompleks sehingga membentuk suatu rangkaian agar tercapainya suatu tujuan tertentu. Lalu untuk pengertian informasi, menurut Kelly tahun 2011, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam pemakaian sistem informasi. Sedangkan menurut Carlos Coronel and Steve Morris tahun 2016, informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diproses untuk memberikan hasil di dalamnya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diolah sehingga mempunyai makna. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sebuah kumpulan data yang telah diolah agar menjadi satu kesatuan, yaitu informasi yang memiliki makna yang dapat diterima masyarakat. Lalu pengertian penjualan. Menurut Abdullah, tahun 2017, penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi, kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak dan transaksi. Sedangkan menurut Mulyadi, Astinanti dan Brick tahun 2014, penjualan adalah barang yang diproduksi dan dijual perusahaan tersebut. Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penjualan yaitu sebuah aktivitas atau kegiatan jual beli yang dilakukan dua orang atau lebih dalam memperjualbelikan jasa atau barang yang ditawarkan guna mendapatkan apa yang diinginkan masing-masing pihak. Pengertian online shopping. Menurut Sari tahun 2015, online shopping atau belanja online via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet atau layanan jual beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung. Sedangkan menurut Mujiana dan Elisa tahun 2013, belanja online atau online shopping adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa suatu media perantara melalui internet. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa online shopping atau belanja online adalah suatu kegiatan atau aktivitas jual beli barang atau jasa antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara online atau tidak tatap muka. Pengertian fitur. Menurut Fandi Ciptono tahun 2016, pengertian fitur adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Dengan menurut Merriam-Webster, fitur adalah sebagai bagian yang menarik atau penting, kualitas, kemampuan, dan lain-lain. Contohkan fitur adalah bagian dari wajah seperti mata, hidung, mulut. Maka bagian mata adalah fitur terbaik dari bagian wajah manusia. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fitur adalah sebuah pemanis atau pelengkap sebuah produk atau barang yang menjadikan produk tersebut memiliki nilai plus yang dapat menarik perhatian konsumennya. Lalu apa saja fitur dari Bukalapak? Yang pertama, registrasi. Yaitu untuk pengguna yang ingin mendaftarkan diri di Bukalapak setelah mendaftar diperlukan validasi melalui email. Kemudian login. Untuk login pengguna yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya. Kemudian kategori produk. Yaitu menampilkan kategori produk yang dijual. Dalam kategori juga terdapat subkategori untuk memudahkan pengguna mencari barang yang diinginkan. Lalu premium account. Fitur berbayar ini menawarkan fasilitas lebih untuk mengetahui statistik penjualan hingga melihat tren pasar yang tepat untuk meningkatkan transaksi penjualan pengguna. Lalu ada komunitas, yaitu untuk forum komunitas pengguna Bukalapak. Kemudian blog,
yaitu berisi pengumuman Bukalapak, promo, serta tips-tips dari Bukalapak. Lalu ada Buka Bantuan, yaitu halaman panduan untuk pengguna Bukalapak berisi FAQ atau Frequently Asked Question, sampai fitur-fitur yang ada di Bukalapak. Kemudian ada Keranjang Belanja, yaitu untuk melihat barang apa saja yang sudah diklik beli. Kemudian pesan. Nah, fitur pesan bisa digunakan oleh pembeli untuk berkomunikasi dengan penjual. Lalu ada transaksi, data transaksi pengguna. Kemudian ada jual barang, yaitu untuk pengguna yang ingin membuka lapak. Kemudian My Lapak. My Lapak adalah fitur untuk pengguna yang memiliki lapak atau penjual berisi ringkasan akun, data lapak, data transaksi, dan lain-lain. Lalu Promote Push, yaitu untuk mempromosikan lapak. Fitur ini fungsinya mirip dengan teknik sundul di Kaskus. Kemudian feedback, yaitu umpan balik dari pembeli. Semakin baik rating yang diberikan, semakin baik reputasi penjual. Lalu ada beli pulsa dan paket data. Bukalapak melayani pembelian pulsa dan paket data. Cukup memasukkan nomor telepon dan nominal, peserta bisa mendapatkan pulsa setelah melakukan pembayaran. Buka dompet, saldo khusus untuk di Bukalapak, bisa top up dan bisa dicairkan sewaktu-waktu. Klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem menurut Sutanto 2013 terbagi menjadi yang pertama, sistem terbuka dan tertutup. Suatu sistem dikatakan terbuka menurut Ludwig von Bartalanffy dalam Sutanto tahun 2013 bila aktivitas di dalam sistem dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan suatu sistem dikatakan tertutup bila aktivitas di dalamnya tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sistem buatan manusia dan Tuhan diklasifikasikan berdasarkan asalnya. Sistem tersebut bisa diklasifikasikan sebagai sistem yang ada secara alamiah atau buatan manusia. Oke, untuk selanjutnya ada manajemen support system. Ini terbagi atas yang pertama manajemen information system, yaitu sistem informasi yang menyediakan review atau laporan detail kepada pihak manajemen. Laporan ini berguna untuk efisiensi dalam transaction process system. Laporan yang dimaksud dalam perusahaan Bukalapak dapat berupa data-data traffic maupun berapa banyak pembeli dan lain-lain. Lalu decision support system, yaitu aplikasi suatu program yang menganalisa data bisnis dan menyajikan data-data tersebut sehingga user bisa membuat sebuah keputusan bisnis. Analisis decision support system pada Bukalapak menggunakan data khusus yang didapatkan dari pengumpulan data berupa traffic transaksi yang ada sebelumnya untuk memberikan saran keputusan berupa ekspansi usaha maupun menambahkan fitur. Lalu Executive Information System. Executive Information System adalah tipe dari sebuah sistem informasi manajemen yang memfasilitasi dan mendukung informasi bagi senior eksekutif dan menunjang materi dalam sebuah pengambilan keputusan. Sistem yang dimaksud dalam perusahaan Bukalapak dapat berupa data-data traffic untuk pertimbangan pengambilan pimpinan Bukalapak. Nah, kemudian specialized processing system yang terbagi atas pertama expert system, yaitu sistem komputer yang menyerupai kemampuan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para ahli. Sistem yang dimaksud dalam perusahaan Bukalapak dapat berupa data-data traffic untuk pertimbangan pengambilan pimpinan Bukalapak. Selanjutnya, knowledge management system adalah informasi yang mengaplikasikan dan menggunakan prinsip knowledge management. Dengan kata lain, knowledge management system menggunakan seluruh pengetahuan bisnis yang ada sebagai penunjang kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dalam Bukalapak terdapat ahli dalam bisnis yang akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Lalu ada strategic information system, yaitu sebuah sistem informasi yang berfokus pada strategic management dan isu-isu bisnis dan organisasi internal. Terdapat para ahli yang mengurus isu-isu bisnis dan internal perusahaan Bukalapak. Lalu ada functional business system, yaitu macam-macam dari sistem informasi yang menunjang fungsi bisnis dalam bidang akuntansi, financial marketing, operation management, dan pengelolaan sumber daya manusianya. Dalam Bukalapak pasti terdapat macam-macam sistem informasi untuk menunjang semua elemen yang membuat bisnis perusahaan berjalan.
Kemudian peran sistem informasi manajemen. Yang pertama untuk meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan, yaitu administrasi, keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan penting, termasuk penerapan strategi. Melalui sistem informasi manajemen, data-data tersebut akan diproses secara otomatis, sehingga tugas-tugas orang di bagian manajemen akan lebih efisien dan efektif. Apalagi sistem ini sekarang sudah didukung teknologi internet, sehingga semuanya bisa dilakukan secara real time. Lalu memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Data yang dihasilkan lantas akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkannya untuk menjalankan tugasnya. Lalu memperbaiki kualitas SDM. SDM merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau SDM sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Lalu ada mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga, salah satunya pembengkakan biaya operasional. Dengan sistem informasi manajemen pun dianggap efektif untuk menekan human error yang berpengaruh pada penggunaan uang. Lalu masuk ke bab 3, analisis perancangan sistem. Analisis sistem informasi perusahaan Bukalapak menerapkan sistem Development Life Cycle atau SDLC waterfall, model yang berguna untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam merancang sistem serta langkah-langkah yang harus dikerjakan pada setiap tahapan. Keuntungannya menggunakan model waterfall adalah pencerminan kepraktisan rekayasa yang bisa membuat kualitas software tetap terjaga. Jenis model yang bersifat lengkap sehingga proses pemeliharaannya lebih mudah. Langkah-langkah yang akan dilakukan pada perencanaan sistem ini disesuaikan dengan model waterfall yang terdiri dari tahap planning, designing, building, dan testing. Tahap pertama yang dilakukan adalah planning. Pada tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan dalam membuat rancangan sistem informasi pada perusahaan Bukalapak. Pada tahap ini akan dilakukan aktivitas pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam berbagai metode, yaitu observasi dan survei masyarakat, dan dapat memperoleh data dari berbagai sumber lainnya. Kemudian observasi. Pengumpulan data menggunakan metode observasi ini dilakukan secara langsung, yaitu mengobservasi pasar. Dalam hal ini mengobservasi kegiatan belanja masyarakat dari mulai mencari barang di pencarian hingga melakukan pembayaran. Survei. Pengumpulan data menggunakan metode survei ini dilakukan langsung kepada para pengguna Bukalapak. Analisa proses bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah didapatkan dari hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada e-commerce Bukalapak, dimulai dari pembeli memilih barang pada aplikasi Bukalapak, kemudian pembeli memilih barang yang akan dibeli, lalu mengisi data pembelian seperti alamat dan nomor telepon. Kemudian pembeli melakukan pembayaran yang dapat dibayar secara online maupun offline. Kemudian pembeli menunggu barang dikirim ke alamat yang telah diinput, lalu barang diterima pembeli. Identifikasi pengguna. Identifikasi pengguna yang terlibat dalam aplikasi Bukalapak adalah admin Bukalapak, customer service, kurir pengiriman, dan operator. Lalu identifikasi data. Setelah mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi pengguna, maka selanjutnya mengidentifikasi data yang meliputi pertama data aplikasi Bukalapak, kemudian data admin Bukalapak, data customer service, data pembelian, data pelanggan, dan data barang yang dijual. Kebutuhan pengguna. Yang pertama, buyer. Buyer memproses order atau memasukkan ke keranjang ataupun langsung bayar. Perhitungan jumlah transaksi, pemilihan kurir atau ekspedisi, pembayaran melalui debit, kredit, Indomaret, dan lain-lain. Kemudian check out. Dan ini ada kebutuhan penggunanya bank juga. Yang pertama, autentifikasi pembayaran, memproses pembayaran. Lalu untuk seller, itu mengubah data produk, pemberian diskon, promo flash sale. Kemudian finance, menjalankan pengelolaan keuangan, menginput semua aktivitas transaksi keuangan.
Lalu kebutuhan pengguna quality control yang pertama, memonitoring produk yang dijual oleh seller. Yang kedua, bertanggung jawab mendapatkan kualitas yang baik dari produk. Nah, yang terakhir ini marketing officer, chief marketing, dan CEO. Kebutuhan fungsional. Pertama, login page. Itu kebutuhan fungsional dalam melakukan proses login saat akan menggunakan aplikasi Bukalapak. Ada registrasi pengguna, kemudian user profile, seleksi produk, browsing item, administratif, administrator control page, dan yang terakhir online shopping system security. Tersebut sudah tercantum deskripsinya. Lalu kebutuhan sistem terbagi atas 2 poin. Yang pertama kebutuhan perangkat keras atau hardware. Yang kedua kebutuhan perangkat lunak atau software. Dengan perancangan sistem atau designing terdiri dari 3 poin, yaitu IPO diagram input, IPO diagram proses, IPO diagram output. Proses designing. Proses designing adalah proses yang menggambarkan bagaimana sistem dan bisnis beroperasi serta mengilustrasikan aktivitas dan proses yang dilakukan serta bagaimana data berpindah. Pada proses designing akan dilakukan perancangan sistem flowchart dan perancangan data flow diagram atau DFD. Sistem flow adalah aliran sistem yang menggambarkan sistem dari aplikasi e-commerce Bukalapak. Sistem flow data master pada aplikasi Bukalapak meliputi yang pertama pencatatan data master produk, lalu pencatatan data master pengguna atau penjual dan pembeli, data master toko, pengisian saldo admin, proses checkout dan pemesanan, proses pengiriman pesanan, kemudian data flow diagram. Desain input output. Pertama, desain IO halaman user. Halaman user adalah halaman yang pertama kali muncul saat membuka aplikasi atau website Bukalapak. Pada halaman ini terdapat banyak kategori yang membantu user sesuai dengan kebutuhannya. Serta terdapat sumber pencarian apabila user ingin menggunakan kata kunci. Lalu ada desain IO halaman kategori produk dan layanan. Pada halaman ini tertera semua produk dan layanan yang disediakan oleh Bukalapak. Pengguna bisa memilih kategori dari produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna masing-masing. Lalu ada desain IO halaman toko. Pada halaman toko terdapat beberapa kategori di dalamnya. Kategori tersebut terdiri dari produk beserta pengelompokannya. Lalu ada desain IO halaman produk. Pada halaman produk ini tersedia fitur pemilihan variasi produk beserta ukuran produk. Fitur variasi produk dan ukuran tergantung dengan produk yang dijual. Lalu ada desain IO halaman keranjang. Pada halaman ini terdapat beberapa produk yang telah ditambahkan ke dalam keranjang atau add to chart oleh pengguna. Pengguna bisa menceklis produk-produk yang akan di check out beserta klaim voucher. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.